OJK itu dalam COJK nomor 19 tahun 2023 telah memaksimalkan semuanya, kawan-kawan. Pinjol supaya kamu tidak terlalu merugi, untuk memitigasi resiko dari gagal bayar, bekerja samalah dengan asuransi. Ya. Pinjol pun mengikuti hal itu dengan pemotongan biaya layanan di awal. Kalau sekarang misalnya Anda telat bayar atau Anda gagal bayar, ternyata si pinjol tidak bekerja sama dengan asuransi, apakah itu salah kita? Tidak. Nggak salah Anda sama sekali, salah si pinjolnya. Kan sudah dijelaskan sama OJK, pinjol wajib menjalin kerjasama dengan asuransi. Ya, berlaku terhitung sejak Januari 2024, sekarang 2025. Ya. Oh, dia tetap menagih walaupun kita telat sudah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Itu prosedurnya. Kalau tagihan tidak membuahkan hasil, ya sudah, itu penderitaan dari aplikasi penyedia layanannya. Klaimlah ke asuransi. Orang ini risiko apa yang dia dapat? Seumur hidup dia tidak bisa minjam lagi. Ya sudah. Impas kan berarti. Apa yang perlu teman-teman takutkan semuanya sehingga begitu besar ketakutan yang ada dalam pemikiran Anda? Kapan waktunya kita mau berbenah diri, memperbaiki jalan hidup? Kalau nggak kita yang memperbaiki hidup kita, siapa lagi? Ya, ini yang harus teman-teman perhatikan semuanya. Ini yang harus teman-teman pahami semuanya gitu. Ini nggak bisa dibiarkan secara terus-menerus, teman-teman semuanya. Hancur yang ada gitu loh. Saya perhatikan makin kesini, itu makin melarat hidup Anda. Sadar nggak sih? Anda setiap hari hanya berpikir, Anda lupa bekerja. Anda setiap hari hanya di dalam kamar sehingga lupa beraktivitas keluar. Anda setiap hari hanya murung sendiri sehingga Anda tidak perlu lagi bersosialisasi dengan masyarakat sekitar Anda. Kapan waktunya orang tahu bahwa Anda butuh pekerjaan? Ini Anda sendiri yang memutus rezeki Anda, kawan-kawan. Ya, setiap hari di kamar, orang mana tahu Anda bekerja atau pengangguran? Ya, emang Anda kira dari kamar Anda bisa mendapatkan pekerjaan? Enggak. Tetap kita harus keluar, kita harus mencari, kita harus berbagi, kita harus bercerita, kita harus ngumpul dengan orang-orang yang bisa memberikan energi positif. Bukan hanya kita setiap hari mencari, ada DC enggak? Datang ke rumah enggak? Penjara enggak? Hukum enggak? Enggak habis-habis ini, teman-teman. Ya, ada yang bilang, "Bang, ini raksasa, Bang, aku laku. Ini kredipo, Bang, raksasa. Home credit, Bang, raksasa." Ya raksasa mereka, kita ini kan enggak ada uang. Bukan kita nggak mau bayar, kita nggak mampu bayar. Nggak ada duit kita lagi gitu loh. Apa yang mau kita bayarkan? Nggak mungkin daun kita sulap menjadi rupiah. Begitu ya buat teman-teman semuanya. Jangan ada lagi yang berpikir terlalu dangkal, berpikir terlalu singkat, berpikir terlalu mudah. Jangan, kawan-kawan semuanya. Jangan gitu loh. Ya, kita berpikirlah agak jauhan sedikit, kita berpikir agak luasan sedikit gitu loh. Jadi kita lihat dari sudut pandang berbeda. Misalnya dari secara seperti ini kita selalu ketakutan. Coba kita lihat lagi dari sudut pandang yang berbeda. Apa yang perlu saya takutkan? Toh memang ini kenyataan hidup saya. Memang uang saya yang sudah tidak ada. Saya sudah berjuang loh. Saya sudah mati-matian juga kerja. Tapi apa boleh buat? Kan harusnya seperti itu, bukan berarti Anda sibuk, sudah tahu duit nggak ada tapi Anda hanya melamun di kamar, sudah tahu duit tidak ada tapi tidak berbagi dengan kawan-kawan, ya informasi nggak dapat gitu loh. Kayak mana Anda mau diberikan rezeki sementara Anda sendiri tidak berusaha? Ya, ayolah teman-teman semuanya, nggak usah terlalu ditakuti, galbay di sini, galbay di sini, udahlah. Galbay ini fakta hidup, ya, galbay itu fakta hidup. Bukan kemauan Anda. Kalau kemauan Anda semuanya, Anda pengen melunasi utang-utang ini, Anda pengen menyelesaikan hal ini, Anda tidak mau lagi berurusan dengan pinjol ini. Tapi kenyataan hidup berkata lain. Ya, hidup Anda tidak mampu untuk menyelesaikan semua ini, mau tidak mau. Ya, galbay adalah pilihan yang tepat hari ini, kawan-kawan semuanya. Berhenti bayar adalah pilihan yang tepat hari ini. Meletakkan sejenak kepanikan dan kesetresan yang ada adalah pilihan yang tepat. Memutus semua komunikasi yang terhubung adalah pilihan yang tepat. Supaya apa? Supaya Anda bisa berbenah diri buat ke depannya. Anda memperbaiki hidup Anda buat ke depannya. Mana tahu Tuhan di depannya telah merencanakan sesuatu yang indah buatmu, sementara dirimu hanya berdiam diri di sini, tidak mau melangkah maju. Rugi nggak? Berapa kali rugi itu kan, kawan? Setiap hari di kamar aja, setiap hari di rumah aja. Mau keluar rumah takut,
berkumpul sama kawan-kawan takut, bermasyarakat takut, melihat orang baru takut. Berapa kali rugi coba? Coba tanyain ke diri Anda, berapa kali rugi ini? Ukuran bekerja nggak jadi bekerja, ukuran berusaha nggak jadi berusaha, karena dihantui rasa takut. Tanyakan ke diri Anda, mau sampai kapan? Ya, kalau nggak Anda yang merubah diri Anda hari ini, orang lain nggak akan bisa. Ya, sudah dibilangin, berkali-kali sudah dibilangin, ini ranahnya pinjaman online. Apapun konsepnya, mereka akan berupaya menakut-nakutinmu secara online juga. Melalui telepon, melalui WhatsApp, melalui email. Begitu saya bilangin dari kemarin-kemarin saya sampaikan dalam video. 3 hal ini, telepon, WhatsApp, email, 90% penyumbang kepanikan, penyumbang ketakutan terbesar dalam hidup Anda ketika Anda telat atau tidak mampu bayar pinjol. 3 komunikasi ini itu penyumbang kesetresan paling tinggi. Gara-gara telepon lah kita ketakutan, gara-gara WA lah kita kecemasan, gara-gara email lah kita nggak tenang. Berulang-ulang kali saya jelaskan. Kalau teman-teman sudah paham dengan sumbernya, bahwasannya telepon ini sangat berpengaruh, WA ini sangat berpengaruh, email ini sangat berpengaruh, sehingga berdampak untuk hidup Anda yang menjalani hidup akhirnya nggak jadi, mendingan ambillah satu keputusan, putuslah semua komunikasi ini. Kan itu saya sampaikan, ganti nomor, hapus WA, ganti email, rinset HP kita ke setelan pabrik. Kalau ada data-data yang menurut kita penting, pindahkan dulu. Ya, kita mulai melangkah hidup baru dengan nomor baru juga. Otomatis kita telah menyelamatkan diri kita dari tingkat kesetresan yang sangat luar biasa. Komunikasinya sudah nggak ada. Tapi orang-orang balik bertanya pada saya, bagaimana dengan kondar dia, kontak darurat? Bagaimana dengan kontak-kontak dia yang lain? Oke, paling tidak Anda selamatkan dulu diri Anda. Anda tenangkan dulu diri Anda. Sumbernya ada dalam pemikiran Anda sendiri. Kalau diri Anda sudah tenang, kontak darurat mampu Anda cover. Kalau diri Anda sudah tenang, kontak-kontak Anda yang lain mampu Anda selesaikan. Tapi kalau Anda panik, tapi Anda memikirkan ini, sama aja hasilnya mubazir. Hasilnya mubazir. Makanya butuhlah dulu ketenangan buat diri kita. Sejenak dulu, putus semua komunikasi. Kita jangan dengar dulu informasi tentang pinjaman online yang langsung kepada diri kita. Setelah kita tidak mendengar, nanti baru kita lihat kontak darurat. Siapa kira-kira kontak darurat kita yang masih memberikan laporan pada kita bahwasannya dia masih dihubungi oleh pinjaman online? Kita jelaskan. Nanti kalau ada yang berkomunikasi mengatasnamakan diri saya berhutang, tolong dong suruh ke alamat saya. Itu aja, sampaikan gitu loh. Begitu juga dengan kontak-kontak kita, sampaikan juga seperti itu, suruh aja ke alamat kita. Ya, pasti teman-teman berpikir, nanti kalau dia beneran datang gimana Bang? Bagus. Ya, DC datang ke rumah itu tidak semenakutkan yang kita kira, tidak seburuk yang kita bayangkan. Kita coba dulu. Ya, justru lebih enak, satu-satunya lawan pinjaman online adalah offline. Harus ada kedatangan mereka, biar kita lebih jelas gitu loh. Mau negosiasikah, mau kita membayarkah, mau tidak membayarkah, ini jelas di sini gitu loh. Dan debt collector yang datang ke rumah, kita juga harus tahu prosedur-prosedur apa yang harus dilalui. Kayak gitu buat teman-teman semuanya. Nggak bisa lagi Anda biarkan pemikiran Anda berlarut-larut seperti ini. Yang ada terjadi kementokan, ya, malah merugikan diri Anda sendiri. Ini sudah di awal Januari, ya. Ini untuk Bapak Prabowo Subianto. Ini mau sampai kapan Pak rakyat dibiarkan seperti ini? Sementara pembodohan dari zaman digital hari ini itu sangat merugikan rakyat Indonesia gitu loh. Ya, makanya harapan kami, ya mungkin harapan saya pribadi mewakili semua subscriber saya, dari semua pengikut-pengikut saya juga, teman-teman saya juga, saudara-saudara saya juga. Saya mewakili di sini, kita harapkan ya 100 hari kerja dari Bapak Prabowo bakal ada gebrakan baru. Bapak telah berhasil Pak kemarin itu untuk menghapus hutang petani, nelayan, dan UMKM. Walaupun secara fakta di lapangan seperti apa nanti realisasinya di lapangan,
Saya pribadi jujur belum menemukan hal itu. Tapi ya kita nunggu aja, karena perpresnya juga sudah ditandatangani, juga sudah dijelaskan, nanti kan tinggal dijalankan oleh para menteri. Oke, kita berpindah ke ranah pinjol. Pergantian nama pinjol menjadi Pindar ini bukan solusi yang tepat gitu loh. Justru ini akan memakan korban yang lebih banyak lagi. Ditambah OJK hanya melakukan pergantian nama tapi tidak melakukan penegasan dari aturan yang selama ini dibikin oleh otoritas itu sendiri. COJK nomor 19 tahun 2023 khusus tentang pinjaman online itu belum dijalankan secara maksimal. Penerapan bunga dan denda, ya, berapa bunga yang ditetapkan OJK, berapa praktek yang terjadi di lapangan, berapa denda yang disepakati, berapa yang diterapkan oleh pelaku usaha jasa keuangan. Ini saja kalau kita periksa semuanya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di otoritas jasa keuangan. Ya, belum lagi pemotongan biaya layanan, belum lagi tenor yang manipulasi. Di iklannya berapa, faktanya entah berapa. Di iklan dijanjikan sedemikian rupa supaya orang tertarik. Ketika orang sudah melakukan pengajuan pinjaman, mereka merasa tertipu, tidak sesuai dengan iklan yang berlaku. Di mana COJK nomor 19 tahun 2023? Kenapa tiba-tiba nama pinjol langsung diganti Pindar, sementara aturan ini belum ada kejelasan dan belum ada dipraktekkan di lapangan? Aturan penagihan kredit terbaru dilarang melakukan penagihan dengan intimidasi, sara, pengancaman, dan lain sebagainya. Tapi yang dilakukan oleh Deskol apa? Ya, pengancaman melalui telepon masih. Pengancaman melalui WA masih. Melalui email masih. Terus di mana letaknya aturan penagihan kredit terbaru? Ya, habis itu lagi dalam COJK juga dijelaskan satu orang cuma boleh meminjam 3 aplikasi pinjol. Ya, berarti ini menyangkut soal kredit scoring. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana cara realisasi di lapangannya? Kok bisa ada satu orang masyarakat mengajukan pinjaman di pinjol bisa melebihi dari batas yang telah ditentukan? Nah, maka dari itu saya pengen Bapak Prabowo kan selalu pidato berapi-api, berpidato dengan semangat, berpidato dengan lantang. Bahkan Bapak semuanya menyampaikan bahwa seakan-akan Bapak selalu dijegal untuk memimpin di Indonesia ini. Sekarang kepemimpinan itu ada di tangan Bapak. Ya, tidak ada orang yang berani untuk menjegal Bapak lagi. Sekarang Bapak buktikan sama rakyat kalau memang Bapak berpihak kepada rakyat ini gitu. Ya, rasa saya sampai detik ini Bapak masih sibuk bolak-balik kanan kiri, ya, ke sana ke sini dan segala macam, tapi belum ada yang pas buat rakyat Bapak gitu loh. Bapak masih sibuk dengan penyaluran program makan gratis gitu loh. Terus Bapak yang mau Bapak bilangin masih banyak rakyat Indonesia yang belum menikmati kemerdekaan, itu kayak mana Pak gitu loh. Ya, khusus tentang pinjaman online, Bapak telah melempar bahwasannya Komdigi yang akan bertanggung jawab dalam hal ini. Oke, judi online diburu, pinjol ilegal diburu. Yang jadi masalah hari ini adalah pinjol legal, resmi, terdaftar, terverifikasi, yang mana hari ini telah diganti namanya menjadi Pindar. Ya, pinjol dihapus, ya benar, pinjol udah dihapus. Sekarang yang bernama pinjol hanya berstatus ilegal. Kalau yang berstatus legal namanya menjadi Pindar. Tapi masalahnya akan berakhir? Tidak, masalahnya makin banyak Pak. Apakah Bapak mau menghancurkan semua rakyat Indonesia dulu dengan dibebaskan semua Pindar ini, dengan segala gimmick iklan, dengan segala tipu muslihat? Terus tiba-tiba rakyat Bapak meminjam, habis itu mereka dibebankan dengan bunga tinggi, dibebankan dengan cara penagihan tidak beretika, nama mereka tersandra di dalam penyimpanan data yang tidak aman. Apakah ini yang kita pengenkan? Ya, makanya saya pengen
Hal yang pertama harus dilakukan oleh Bapak Prabowo, bukan Bapak tertuju kepada pinjolnya, tidak. Bapak tertujulah dulu kepada otoritas jasa keuangan. Sebenarnya OJK ini masih bekerja atau tidak? Kalau memang dia masih bekerja, apa tindakan yang dia lakukan selama ini? Di tengah situasi banyaknya kasus dan maraknya kasus tentang pinjaman online, apa yang dia lakukan? Ya, dia konferensi pers di depan media misalnya gitu. Fakta yang terjadi sesuai apa tidak? OJK saya perhatikan muncul ketika ada satu kasus yang viral. Tapi ketika ada kasus tidak viral, OJK-nya nggak ada. Bukan nggak ada laporan yang masuk sama OJK, banyak laporan yang masuk. Tapi laporan tidak mendapatkan solusi yang paling tepat. Ini harus diaudit ulang, Pak. Ya, kalau Bapak Prabowo ingin di pemerintahan Bapak ini bersih semuanya. Bapak pidato dengan kata tidak ada yang kebal. Ya, sekarang OJK mencoba untuk mengkebalkan pinjol ini. Berapa banyak kesalahan yang dilakukan? Sudah berapa banyak permasalahan yang ada? Sudah berapa banyak kasus yang ada? Ini ditutupin serapat mungkin. OJK pun merasa kebal, tidak ada tersenggol sama sekali. Ya, dilakukan pemeriksaan oleh KPK melalui kepada Bank Indonesia dan juga diperiksa juga KPK, kasusnya berada di mana sekarang? Soal dana CSR. Menghilang begitu saja atau seperti apa gitu. Ya, tapi saya tidak pedulikan dengan hal ranah politik yang seperti apapun itu. Yang kami pentingkan adalah kalau memang Bapak Prabowo ingin mensejahterakan rakyat Indonesia, tolong dong Pak, pinjol lebih ditertibkan lagi. Dan untuk semua teman-teman yang hari ini ya sudah menyatakan tidak mampu bayar, sudah menyatakan keberatan, sudah tidak sanggup lagi dan segala macam, letakkan sejenak dulu. Berhenti dulu memikirkan itu, berhenti dulu melakukan pembayaran dengan cara gali lubang tutup lubang, berhenti dulu melakukan pembayaran dengan pinjam sana sini. Tapi fokuslah Anda untuk bekerja, fokuslah Anda untuk berusaha, jangan fokus memikirkan kapan DC datang ke rumah. Ya, ini nggak tugas Anda sama sekali. Soal kapan DC mau diperintahkan dia ke lapangan atau FC mau diperintahkan mengunjungi Anda, itu urusan internal dengan aplikasi. Urusan kita hari ini, bagaimana caranya duit yang tidak ada ini menjadi ada. Pekerjaan yang tidak ada ini menjadi ada, sehingga ada uang masuk, uang mengalir setiap saat untuk menyambung hidupmu. Ya, berapa kali saya sampaikan, tidak ada yang memberimu makan ketika kamu miskin. Kamu mengandalkan makan gratis dari pemerintah, mati duluan kau nanti. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Sadarlah gitu loh. Hidup ini sudah sulit, hidup sudah hancur-hancuran. Jangan Anda persulit lagi dengan hal-hal seperti ini. Ya, mumpung ini di awal tahun, mumpung ini masih di suasana hangat-hangatnya tahun-tahun baru 2025, ayo kita berbenah diri, ayo kita berubah, ayo kita maju buat ke depannya. Stop segala drama, stop segala perasaan yang ada, kita tampung apapun risikonya. Kita berani meminjam, kita berani juga untuk bertanggung jawab. Kita tidak mampu bayar, otomatis ada risiko yang akan kita nanti. Jangan kalian menjadi orang yang egois. Ya, duit pinjol kalian habiskan, risikonya tidak mau ditampung. Kayak mana coba? Pinjol kehilangan duit mereka, pinjol tidak mendapatkan keuntungan, otomatis kita juga menampung. Apa risikonya? Kita ditekan setiap hari, ya sudah, itu risikonya gitu loh. Terus kita ketakutan, makin rugi. Ya, harusnya penekanan yang dilakukan debt collector, jadikan itu bahan untuk lebih Anda semangat lagi buat ke depannya. Ya, bukan ini menjadikan Anda malah berpikir kapan dia datang ke rumah. Bukan ini menjadikan Anda berpikir untuk menutupi sandiwara yang Anda lakukan hari ini. Hidup sudah hancur, sandiwara tetap aja berlanjut. Seakan-akan hidup tidak ada masalah, seakan-akan hidup Anda baik-baik saja. Jangan ya teman-teman semuanya ya. Sudah capek rasanya saya. Ya, untuk Anda main drama terus, saya aja capek untuk melihatnya gitu loh. Sudahlah, kita ikhlas menerima takdir. Kalau memang sudah tidak ada, ya tidak ada. Yang penting tahan dirimu untuk tidak gali lubang tutup lubang. Oke? Tahan dirimu untuk tidak gali lubang tutup lubang. Kalau kamu tidak tahan dengan dirimu, kamu masih meneruskan untuk gali lubang tutup lubang, ini akan membahayakan untuk hidupmu sendiri. Oke teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Kita berharap di awal tahun yang indah ini, Bapak Prabowo bisa benar-benar menunjukkan kepada kita bahwasanya Bapak ingin
mensejahterakan atau memerdekakan rakyat Indonesia tanpa perlu dijajah oleh era digital hari ini. Mungkin itu aja harapan kita ya, walaupun harapan kita agak lebih sedikit, nggak apa-apa ya kan, mudah-mudahan bisa terwujudkan. Dan untuk teman-teman semuanya, ini mumpung di awal tahun juga, nanti kalian yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp ya, untuk Anda berdiskusi, untuk melanjutkan tanya jawab, untuk mendapatkan juga supportan, nanti Anda bisa klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Nanti ada pilihannya dan Anda pilihlah untuk bergabung di grup WhatsApp, dan habis itu juga bisa Anda melalui link yang sudah saya sematkan di dalam deskripsi ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.